Hong wilahe ngawit namastu nomo sitem sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku lan sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, 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 Hong. Em, kita akan melanjutkan perjalanan ini di membaca dan mendengar Serat Centini ini bersama Mas Cebolang sekarang menuju Merapi. Jadi kemarin itu kan sudah sinau Katuranggan di Margoati, dan akhirnya Mas Cebolang beserta keempat santrinya ini meninggalkan Margoati. Mereka menjejaki kaki Gunung Sumbing dan lalu berhenti di tepi Sendang kembali. Hari tampak mulai gelap, matahari sudah bersembunyi, dan udara itu terasa sangat menggigit tulang. Kulit-kulit mereka itu merinding disco. Gigi pun gemertak. Dan kebetulan malam itu adalah malam Selasa Kliwon. Jadi bulan itu muncul dengan penuh, dan sinarnya akhirnya bisa menerangi setiap sudut rerumputan karena gelap kan di gunung. Cebolang akhirnya tertarik untuk mendekati sendang itu, dan begitupun juga Nurwitri, santri yang paling muda di antara 4 santri yang mengiringi perjalanan. Berjalan itu tepat di belakang tuannya. Lalu Kartipolo, Polokarti, dan Saloko juga ikut di belakangnya. Sendang itu sangatlah jernih dan bisa dilihat itu ditembus oleh purnama yang sampai tampak di dasar sendang. Mas Cebolang dia buka baju, melepas pakaiannya, lalu menceburkan diri saja langsung ke air sendang itu. Nyiprat airnya kemana-mana, dan seketika mereka terperanjat karena airnya dingin sekali. Saking dinginnya sampai-sampai tidak bisa lagi membedakan ini air panas atau air dingin. Karena ada titik tertentu saking dinginnya itu sama seperti panas kan. Nah, mereka segera menjauh. Tak mau lagi menyentuh air sendang yang kelewat dingin itu. Tapi beda dengan Nurwitri. Santri bungsu ini justru mengikuti Mas Cebolang mencebur ke dalam sendang, tapi begitu tangannya ia masukkan ke dalam air, hatinya ciut juga. Urung niat akhirnya Nurwitri. Tadinya kan mau mandi malam, tapi akhirnya dia berada di tepi sendang saja, basuh muka, dan udara tetap menusuk-nusuk hampir seluruh bagian tubuh mereka. Tak lama kemudian Mas Cebolang akhirnya menyudahi acara mau renang yang tidak jadi ini, dan ia naik ke atas sendang. Dia kenakan pakaian lalu mendekati Nurwitri dan bertanya, mana yang lain? Nah itu Den, di bawah pohon asem pada katuen menggigil. Cebolang dan Nurwitri menghampiri Sloko, Kartipolo dan Polokarti. Duduk bersama, beristirahat, sampai pada akhirnya mereka diserang rasa ngantuk, dan ya sudah, mereka dempet-dempetan tidur bersama merapat untuk mengurangi rasa dingin akibat udara yang begitu dinginnya. Hanya Cebolang saja yang terjaga dan belum ngantuk-ngantuk, sampai tiba-tiba ada 2 sosok manusia yang tiba-tiba muncul dari balik rerimbunan, dan mereka berdua berjalan mendekat. Seorang pemuda tampan dan seorang pemudi cantik menghampiri Cebolang yang sedang duduk terdiam bagai tugu batu yang
tidak bergerak. Pandangan mata Cebolang itu lurus sekali ke depan. Tak ada rasa takut atau gentar. Dan pemuda yang baru saja datang itu berhenti tepat di hadapan Cebolang dan lalu berkata, "Cucuku, jangan takut atas kehadiran kami. Namaku adalah Candi Kyudo. Dan ini adalah istriku. Namanya Rantamsari. Kami berdua ini sebenarnya sudah sangat tua sekali. Sudah ratusan tahun. Kami berdua ini dulu adalah abdi Sri Raja Brawijaya dari Mojopahit. Tapi itu sudah zaman dulu sekali. Kami terpaksa meninggalkan kerajaan dan sampai di sini. Wah, panjang kalau diceritakan. Kedatangan kami ke Gunung Sumbing ini adalah untuk memohon ampun kepada Dewata sembari bertani. Ya, pada mulanya kami hanya berdua yang tinggal di sini. Tapi lama-lama banyak orang datang dan akhirnya tinggal juga di sini. Dan setelah tempat ini ramai, kami berdua pun mukso. Kami memberi peninggalan berupa sendang ini. Dan kami memohon kepada Dewata agar memberi berkah keramat pada sendang ini. Yakni barang siapa yang tahan mandi malam hari pada malam Selasa Kliwon, maka ia akan menarik hati, manis dalam bicara, tingkah lakunya luas dan cekatan, dan semua orang yang melihatnya akan langsung terpikat jatuh hati lahir batin. Nah, kamu telah berhasil melakukannya, Ger. Terkabullah permohonanku ini. Dan dalam hitungan detik saja sebuah sinar meluncur deras menuju sendang, menggelegar bagaikan datangnya wahyu. Tak ada yang mendengar suara itu selain mereka bertiga. Dan sementara 4 santri yang tertidur itu ya masih pulas. Ki Candi Kyudo akhirnya meneruskan wejangannya. Istriku ini dulunya adalah penari. Dia adalah penari bedoyo di Keraton Mojopahit. Sendang ini aku persembahkan untuk istriku ini. Maka sendang ini aku beri nama Sendang Bedoyo. Sudah Angger, cucuku, lanjutkan perjalananmu. Semoga tercapai apa yang kau cita-citakan dan yang kau harapkan. Aku hanya bisa berdoa dan merestui perjalananmu. Seketika 2 orang itu langsung hilang wujud. Gak ada bekas, jadi seperti mimpi. Dan dari kejauhan terdengar suara kokok ayam, tanda pagi sudah mulai menjelang. Cebolang tersadar. Telinganya juga mendengar banyak sekali burung-burung kicau. Ada cucak rowo, ada kacere, ada pentet, kutilang, cohung, sri gunting, perenjak, dan juga burung sikatan. Seberkas sinar dari ufuk timur tiba-tiba menyembul keluar. Akhirnya 4 santri yang tertidur pulas tadi juga terbangun. Matanya akhirnya terbuka juga. Mereka terkejut, bangun lalu akhirnya segera terduduk. Udara masih dingin sekali. Tubuh mereka menggigil dan giginya gemeretak. Mereka memeluk lutut dengan harapan udara dingin itu bisa hilang. Dan Cebolang berkata kepada mereka, "Coba kalian minum saja air sendang itu. Nanti kalian tak akan lagi kedinginan."
Akhirnya mereka semua turun ke sendang, menyau air dengan telapak tangan dan diminum. Dan segar tubuh mereka. Dan benar ternyata, hawa dingin seketika hilang. Lebih dari itu, rasa lapar yang mereka rasakan itu seketika sirna. Rasa letih juga tidak ada lagi di badan. Mereka takjub dan dalam hati mengumamkan pujian kepada Hyang Agung. Akhirnya mereka turun dari gunung itu, menuju ke arah utara. Cebolang berjalan paling depan, sementara 4 santrinya berjalan mengikuti dan tidak terpisahkan. Ki Saloko, santri yang paling tua, merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia berkata, "Hei, Polokarti, Kartipolo, lihat junjungan kita. Menurut perasaanku kok tambah ganteng dan magnifico, menarik hati ya dia. Tambah kelihatan berwibawa wajahnya." Polokarti menyaut, "Iya benar Kang. Nurwitri aku lihat juga beda. Lebih bersinar wajahnya. Apa karena tua air sendang itu ya?" Akhirnya mereka terus saja berjalan, melewati desa Ngadirejo dan terus ke selatan sampai melintas ke desa Paraan dan Temanggung yang masuk telatah Kedu. Jadi Ngadirejo dan Paraan ini sekarang menjadi kecamatan di Kabupaten Temanggung. Dan selama perjalanan itu banyak sekali gadis-gadis yang langsung tertarik demi melihat Mas Cebolang. Setiap Mas Cebolang lewat, gadis langsung berkumpul bergerombol, membincangkan ketampanan pemuda yang mereka lihat itu. Para janda pun demikian. Bahkan banyak para wanita yang telah bersuami pun juga akhirnya menjadi lupa pada suaminya, karena ia terpesona dengan keelokan paras wajah Mas Cebolang. Sebagian dari mereka sengaja mengikuti berjalan di belakang Cebolang, seakan tak mau lepas dari sang rupawan itu. Ya Mas Cebolang malah risih dengan tingkah laku para perempuan-perempuan dan wanita-wanita yang berjalan di belakangnya dan ditemui setiap jalan seperti itu. Terlebih karena kenekatan mereka untuk menggoda dan cekikikan. Maka akhirnya Mas Cebolang dia membelokkan arah perjalanan untuk menghindari mereka. Hingga sampailah ke Umbul Pikatan. Umbul ini pemandian kan. Jadi ini sekarang itu terletak di selatannya kota Temanggung. Airnya diceritakan sangat jernih dan dasarnya itu dipenuhi kerikil. Di setiap sisi ada ditata bebatu hitam dan batu merah yang tersusun rapi, dan sumber airnya tidak kelihatan. Kecil saja tapi banyak jumlahnya bagai tusukan jarum. Ada ikan tombro yang merah, tombro merah itu berenang gembira, berseliweran banyak sekali dalam sendang pikatan, seakan menyambut riang kedatangan Cebolang dengan bahasanya sendiri. "Wahai sang pengelana yang berbudi sabar, kami semua yang ada di sini mengucapkan selamat datang kepada Paduka di Pikatan ini. Yang Paduka harapkan dari kami akan berserah diri sepenuhnya." Itulah kata-kata dari ikan tombro yang mereka lafalkan dalam bahasa ikan, demi menyambut Mas Cebolang yang baru saja datang. Nah, Mas Cebolang sendiri ini memiliki pendengaran batin yang tajam. Ia tahu apa yang dikehendaki ikan-ikan itu. Maka segera ia lepaskan pakaian dan menceburkan diri ke dalam sendang yang jernih itu. Dan para rombongan 4 santri itu tidak mau ketinggalan. Mereka langsung melakukan hal yang serupa, nyemplung mandi bersama-sama. Bermain air dengan gaya ciblon sehingga menimbulkan suara yang bermacam-macam. Setelah puas,
naik dari sendang dan akhirnya mereka mengenakan pakaian mereka kembali. Mereka akhirnya melanjutkan langkah mereka, tapi masih samar arah. Mereka mau menuju ke mana juga masih samar. Dan Cebolang lantas berkata, "Kang Saloko, Karti Polo, Polo Karti, Nurwitri, aku kok jadi pengen tahu daerah yang bernama Ambarawa. Katanya tempatnya bagus, pemandangannya indah. Ayo kita ke sana." Keempat santrinya mengiyakan. Mereka mengikuti berjalan di belakang Cebolang menuju ke arah timur laut. Cukup lama mereka berjalan, meninggalkan Pikatan yang sudah tak lagi tampak meskipun sudah jauh. Sampai akhirnya mereka ke Gunung Jambu yang elok asri dan menghijau. Dan mereka terpesona oleh keelokan pemandangan di sana sampai akhirnya memutuskan untuk beristirahat lama, menginap. Mereka rehat di sisi sebuah telaga yang airnya bersih kebiru-biruan. Dan Gunung Jambu ini sekarang itu menjadi nama daerah di dekat Ambarawa dan Banyu Biru, di kaki Gunung Telomoyo. Mereka bisa menyaksikan dari jauh itu tampak jurang-jurang dari gunung yang indah. Dan cahaya surya itu menembus air telaga yang bergerak-gerak. Lereng-lereng gunung juga ditanami oleh padi gogo yang sedang menghijau. Tapi sebagian juga sudah tampak menguning. Tak mengherankan jika kemudian muncul anak laki-laki yang menempati gubuk-gubuk mungil. Cebolang kemudian menoleh ke suatu arah. Ia sangat menghayati suara gemericik yang sedari semalam ia nikmati iramanya. Nah, itu adalah suara air yang mengalir menuruni lereng menuju jurang dalam di kaki gunung, mengumpul pada sebuah keledung yang dihiasi ikan air tawar. Sementara burung-burung pemangsa juga dilihatnya sudah siap di sepanjang terang di dekat air itu. Burung-burung ini menantikan yang lalai menjaga keselamatan dirinya. Dan itulah siklus alam, berpadu dengan siklus dedaunan yang bertunas menggantikan yang gugur. Dedaunan itu menjadi sarana perputaran kehidupan pepohonan hingga menghasilkan buah yang dengan tulus menyediakan diri untuk menjadi santapan hewan ataupun manusia. Mas Cebolang melihat ada buah duet, ada buah duku, ada buah jirak, jeruk, jambu, kelampok arum, rambutan, buah kepel, ada buah kapuk randu, nangka, bendo, kluweh, sarangan, dan juga tangkil. Dan dia juga melihat hewan yang paling rakus menggerayangi bebuahan itu adalah kera, yang bergelantungan dengan suara yang tidak teratur. Seakan itu mereka menegaskan diri sebagai penguasa bebuahan. Jadi setiap ada hewan lain untuk mau menjamah bebuahan, mereka sudah siap sedia. Namun bagi hewan-hewan pemakan rumput
semisal kijang, kancil, rusa, budul. Mereka tidak terusik oleh kekonyolan kawanan kera. Hewan-hewan pemakan rumput dengan santai melahap rerumputan hijau sampai mereka tumbuh gemuk dan sehat. Perjalanan mereka membuat mereka lapar. Saloko dan 3 adik seperguruannya akhirnya memetik buah-buahan yang bergelantungan di pohon. Dipanjatlah sambil menikmati pemandangan sawah yang terhampar di sepanjang lereng tadi. Setelah puas menikmati keindahan Gunung Jambu, mereka melanjutkan langkah melintasi Ambarawa. Berjalan ke selatan sampai di kaki Gunung Merbabu dan Merapi, dan berdiri berjajar. Mereka naik ke puncak akhirnya dengan jalanan yang kita tahu sendiri sangat menanjak. Mereka itu penasaran dengan berita yang mereka dengar bahwa di puncak gunung kecil itu terdapat makam keramat. Dan benar saja, sesampainya di puncak mereka menjumpai sebuah makam tanpa kuncup. Hanya diteduhi oleh pohon cempaka dengan bunga wangi berwarna putih dan kuning. Mas Cebolang itu merasakan kalau kuburan itu tuh bercahaya menerangi sekitarnya, dan lantas ia berkata kepada Saloko, "Kang, nampaknya ini makamnya orang besar. Wingitnya tampak bersinar terang." Saloko menjawab, "Benar, Den, kata orang-orang yang kita temui tadi. Ini adalah makam Sang Prabu Brawijaya III dari Mojopahit." "Oh, pantas. Kalau begitu ayo kita nyekar di sini. Berharap kepada Gusti Hyang Agung memohon berkah keselamatan untuk perjalanan kita." Mereka melakukan sembah bakti dengan cara ziarah kubur pada makam keramat itu. Setelah selesai, mereka kembali ke utara menuju Rawa Pening. Nah, Rawa Pening ini di dekat Ambarawa dan Salatiga. Rawa Pening ini adalah danau yang menjadi sumber air Kali Tuntang yang akhirnya membelah kota Demak dan bermuara di Laut Jawa. Di tengah danau besar itu tampak sebuah hamparan menyerupai pulau yang bergerak-gerak sesuai arah angin yang membawanya. Itu bukan daratan ternyata, tapi sekumpulan tanaman enceng gondok berwarna hijau yang menjadi tempat berbiak kawanan ikan tawar penghuni rawa. Rombongan ini akhirnya berdiri di pinggir danau, kembali menikmati kesejukan hawa gunung. Dan mereka melihat beberapa orang tampak sedang mencari ikan dari kejauhan. Mereka menaiki perahu kayu sambil menebar jala. Tak berapa lama, seorang pemuda keluar dari rerimbunan pohon desa. Ia berjalan menuju rawa, bahunya memanggul jala sementara di pinggangnya tergantung kepis bambu untuk wadah ikan nantinya. Pemuda itu melihat keberadaan Cebolang dan 4 kawannya. Ia mengangguk sembari menebar senyum. Nurwitri menangkap keramahan, lalu ia melambaikan tangan, meminta sang pemuda untuk mendekat. Dan setelah berhadapan, Nurwitri bertanya, "Bagus, kamu mau kemana?" Dan pemuda itu menjawab, "Mau mencari ikan, tapi ya di sini hanya di pinggir saja. Saya takut kalau ke tengah. Sebulan yang lalu ayah saya pernah pergi ke tengah danau ini dengan naik perahu.
dia ulurkan sebuah sabit yang diikat dengan tali menuju dasar rawa. Sampai sekarang uluran itu belum berhenti. Kalian bisa bayangkan kan seberapa dalamnya rawa pening ini. Makanya saya takut ke tengah. Sudahlah, cukup menjala di pinggir saja. Nurwitri itu sebenarnya ingin melanjutkan bertanya, tapi tiba-tiba terdengar suara gelegar di telinga mereka. Pemuda itu panik. Dia berlari pulang sambil berteriak, "Merapi meletus! Merapi meletus!" Dan sinar matahari mendadak suram, tak ada mendung pun gerhana. Malam itu masih jauh sebenarnya dari waktunya, tapi pandangan mata seketika buram. Dan itu adalah buliran halus debu Merapi yang menyatu dengan udara, menutupi cahaya surya hingga tak mampu menembusnya. Pandangan mata itu hanya bisa menjangkau 2 depa, dan suara tangis dan hiruk pikuk terdengar di desa terdekat. Ada yang berlarian tak tentu arah, tapi kebanyakan menggumamkan doa meminta keselamatan. Cebolang mengajak 4 santrinya untuk berdiam diri sambil berserah kepada Hyang Kuasa. 3 hari 3 malam mereka berlari dan berada dalam kegelapan. Pepat hati rasanya, seperti tidak ada harapan untuk hidup. Tapi kepasrahan itu akhirnya berbuah kebaikan. Setelah masanya udara kembali tenang dan terang. Debu-debu sudah turun melekati dedaunan. Dan akhirnya matahari kembali menyentuh permukaan bumi, terang seperti sedia kala. Baik teman-teman, kita dari jauh sekarang akhirnya kita ketemu Merapi, ke daerah Merapi Merbabu. Kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Ada apa? Tetap nantikan. Terima kasih yang sudah banyak komen, teman-teman lama, teman-teman baru. Sehat selalu ya. Kita saling jaga satu sama lain. Matur nuwun semuanya. Bagas waras, sehat, selamat, rahayu, hong.